Oke, di sini. Oke, boleh dipinggirkan dulu atau gimana dikondisikan? Karena susah ya, karena di belakang mic untuk berbicara, untuk ngobrol secara seperti ini. Oke, tapi nggak apa-apa. Jadi teman-teman yang di belakang bisa lihat aku semuanya, bisa lihat isyaratku. Oke, bisa ya? Di sini gimana, pas? Oke, di sini aja. Siap. Selamat siang. Ini teman-teman panitia untuk Vigo, untuk Lydia yang sudah sibuk gitu kan chatting-chattingan sama saya untuk bisa menghadirkan saya di sini seperti itu. Dan akhirnya berjalan acara ini. Saya baru sampai di sini tadi malam, alhamdulillah sekarang. Nama isyarat saya ini Laura. Nama panggilan saya di sini. Bisa ya? Karena apa? Karena tai lalatnya kecil memang tapi nggak kelihatan dari ini. Ini adalah representasi dari nama saya. Laura, Laura. Saya Ketua Umum Pusbisindo untuk Indonesia di Jakarta. Gitu. Jadi Pusbisindo aja, bukan Pusbisindo Jakarta. Jadi Pusbisindo secara umum seperti itu. Nah, kalau di Kalimantan Barat siapa? Ada yang tahu nggak? Tahu siapa koordinatornya? Ketuanya? Vigo. Ada yang bilang Vigo, bukan Vigo. Ketua Pusbisindo itu yang gambar di atas itu adalah untuk di Kalimantan Barat namanya koordinator. Koordinatornya namanya siapa? Ya betul, Jackie. Nih yang berdiri. Wakilnya, saya itu adalah dan Pusbisindo kerjasama dengan Bapak ini. Terima kasih. Kalimantan Barat. Terima kasih juga untuk Ibu Susan dan Ibu. Kalau ini saya belum kenalan nih, tapi saya mau makasih juga nih karena sudah hadir juga di sini. Ibu boleh kenalan namanya siapa? Bu Endang. EANDANG, Endang, Bu Endang. Oh, Ibu udah bisa baca isyarat, panggilannya ini. Dapat dari mana, Bu? Ya. Oh, dari Lydia. Yang kasih. Ibu sebagai apa? Jabatannya? Ya, HRD di Hotel Neo Pontianak seperti itu. Tepuk tangan untuk semuanya. Udah bisa bahasa isyarat loh, saya kaget udah bisa bahasa isyarat lancar juga. Keren. Oke, yang sudah hadir, udah bisa paham bahasa isyarat ya sedikit-sedikit. Ayo sama-sama belajar yuk. Oke. Jadi saya mau terima kasih untuk semua pesertanya yang sudah hadir, rame-rame datang ke sini jauh-jauh. Ada yang bilang dari Singkawang, dari Mempawah, dari Pengkayang, dari Sintang, Kuburaya juga ada, dan banyak dari kota-kota yang lain gitu. Udah sampai punya niat untuk jauh-jauh datang, akhirnya ketemu dengan saya juga di sini baru nyampe tadi malam. Terima kasih juga untuk tim juru bahasa isyarat yang sudah bantu untuk menyuarakan apa yang diisyaratkan. Kemudian siapa lagi yang belum terima kasih nih? Udah semua belum ya? Udah saya terima kasih belum panitia yang di depan ini? Udah ya? Oke, teman-teman paham gak nih HBII 2022 temanya apa? Tahu nggak? Ada yang tahu? Menyatukan apa? Maksudnya apa menyatukan? Jadi
sama, bahasa isyarat menyatukan kita. Nah itu adalah menyatukan. Indonesia itu satu, tapi satu dunia, bukan hanya Indonesia aja, karena ini adalah internasional. Jadi bahasa isyarat se-internasional ini adalah bahasa yang menyatukan kita. Kita itu siapa maksudnya? KITA itu siapa sebenarnya? Apakah cuma saya aja? Enggak, bukan aku. Siapa? Kita itu menurut kalian maknanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pada ngomong kecil-kecil di belakang nih. Iya, untuk dengar juga, untuk orang-orang dengar, untuk Laura, untuk Tuli. Iya, semua. Kita itu adalah semua, baik tuli dan dengar. Contohnya bahasa isyarat itu nggak ada. Kalau bahasa isyarat nggak ada, emang kita bisa komunikasi? Bisa. Caranya gimana? Nggak bisa. Jadi maksud kita itu adalah tuli dan dengar itu kan sebelumnya terpisah. Jadi ada jarak di antara kita. Komunikasinya terhambat, pesannya tidak tersampaikan, jadi banyak tidak nyambung, yaitu jadi terciptalah bahasa isyarat ini yang akhirnya menyatukan ruang-ruang yang berjarak itu supaya kita saling berkomunikasi, seperti itu. Jadi kalau udah komunikasinya oke, bahasa isyarat itu menjadi wadah untuk menyatukan kita semua, gitu, untuk saling bekerja sama. Itulah makna dari temanya, itu penting sebenarnya, gitu. Oke, paham ya arti dari tema Hari Bahasa Isyarat Internasional ini? Nah, ini abaikan aja beberapa tanda pengenal saya, cuma kenali saya sebagai ketua umum Pusbisindo aja, gitu. Jadi saya mau bahas tentang 5 ini. Yang pertama tadi udah ya, yang pertama udah sama-sama tahu makna dari HBII. Nah, kemudian ini nih, pertama kali Pusbisindo atau Bisindo Bahasa Isyarat Indonesia dulu itu munculnya seperti apa? Ada yang tahu nggak sejarahnya? Nah, nanti setelahnya kita akan belajar atau memahami tentang pemerolehan bahasa isyarat itu dari bayi untuk tuli. Apakah memang harus bahasa isyarat itu harus? Iya, harus. Karena itu adalah tahapan yang berproses seperti itu. Sama seperti bahasa ucapan juga. Kemudian yang keempat, itu pentingnya berbahasa isyarat. Pentingnya apa? Supaya teman-teman bisa paham juga, gitu. Jadi nanti saya nggak akan ngomong panjang-panjang, cukup 4-5 ini aja. Oke, tadi bahasa isyarat menyatukan kita sudah paham ya maknanya apa? Siapa yang maksudnya apa? Ada yang berani nggak yang mau mengucapkan makna dari bahasa isyarat menyatukan kita? Ada yang mau menyuarakan apa pendapatnya? Tadi udah bilang paham. Ayo sekarang siapa yang berani maju terus nyampein apa makna dari bahasa isyarat menyatukan kita? Ayo, siapa tuh yang di belakang yang berjilbab? Cewek, jilbaban. Cewek yang pakai masker katanya di belakang duduknya. Bukan. Yang cewek. Yang di belakang, duduk di belakang, iya itu. Tadi yang angkat tangan, enggak? Oh, enggak mau. Ya udahlah, kayak gitu. Berarti langsung sembunyi tangannya. Oke, ada yang berani? Ada yang berani mau coba maju ke depan? Ayo sini, maju sini. Perkenalkan terlebih dahulu ke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hardi, panggilan isyarat seperti itu, Hardi. Saya asal dari Kalimantan Barat, Pontianak. Itu dari Pontianak. Apa maksud dari bahasa isyarat menyatukan kita? Artinya adalah ketika kita tetap di rumah, berdiam diri di rumah, mungkin kita bisa melihat atau membaca dan belajar tentang dan menjelaskan, bisa saling membantu, dan ketika ingin kedepannya
bisa juga ketemu sama kita. Jadi kita tidak khawatir atau tidak gugup ketika ketemu orang lain. Teman-teman semua bisa bahagia dan pede. Terima kasih. Oke, rumah maksudnya gimana? Nah itu bahasa isyarat adalah bahasa isyarat Pontianak itu seperti gimana gitu. Jadi udah datang ke sini, bahasa isyarat inilah yang mendatangkan teman-teman dari jauh-jauh datang ke sini seperti itu. Jadi tidak cuek dengan sekitarnya. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir dari belakang. Jadi nggak malu di diam rumah di dalam rumah aja, tapi bisa keluar rumah dan hadir di sini. Terima kasih. Tadi siapa namanya? Hardi ya, bener nggak gini isyaratnya? Oke, Hardi. Makasih Hardi. Oke, selanjutnya boleh next. Oke, asal mulanya bahasa isyarat Indonesia. Bahasa isyarat ini apa sebenarnya? Teman-teman tahu nggak bahasa isyarat ini dulu pertama kali itu gimana? Pernah ada yang tahu? Tahu nggak? Di Kalimantan Barat misalnya, saya nggak tahu ya kalau di Kalimantan Barat gimana kondisinya gitu. Pak Imran tahu nggak Pak Imran? Asal mula bahasa isyarat di sini di Kalimantan Barat itu seperti apa? Ada yang Pak Imran boleh mencoba? Pak Imran pertama kali, saya nggak tahu juga nih Pak. Gimana Pak Imran? Oke. Jadi bahasa isyarat Indonesia pertama kali muncul itu dari Gerkatin, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Dari Gerkatin ini berdiri di 1933. Dulu banget itu Gerkatin berdiri. Kalau di sini saya kurang tahu, boleh di next dulu. Nah, ini adalah asal muasalnya. Pertamanya adalah sekolah tuli, SLB atau sekolah luar biasa pertama kali itu di Bandung. Sekolah di Bandung tahun 1933, berdirilah itu di tahun tersebut. Ada asramanya, ada sekolahnya. Jadi mereka jadi satu tempat untuk khusus untuk tuli bisa belajar bahasa isyarat di situ. Jadi biar mereka bisa berkembang. Nah, selanjutnya 1938 di Wonosobo muncul juga berdiri di Wonosobo itu berdiri juga sama sekolah luar biasa, ada asramanya juga untuk tuli dan itu mereka juga belajar bahasa isyarat tapi juga dipaksa untuk oral, untuk berbicara secara verbal seperti itu. Jadi lebih mendominasikan untuk berbicara. Jadi tapi dari situ bahasa isyarat juga muncul secara kelompok kecil seperti itu. Jadi di sini juga ada, pasti ada SLB juga di sini. Nah, di sekolah tuli ada nggak bahasa isyarat? Boleh nggak? Masih dipertanyakan ya. Contohnya di rumah tuli sendiri deh. Di rumah tuli kita kadang-kadang masih ngerasa nggak pede untuk berbahasa isyarat ya, bahkan sama anggota keluarga seperti itu. Kalau komunitas yang sesama teman-teman tuli itu sebenarnya sama dengan dengar. Jadi misalnya kalau orang dengar kumpul, kadang-kadang malu nggak mau ngomong sama siapa kalau kumpul sama orang-orang baru. Kalau dengar kan padahal sama ya, gitu. Harus tinggal ngomong aja. Sama kalau tuli juga gitu. Budaya tuli dan dengar sama. Jadi budaya tuli ya sama. Susah juga berkembangnya kalau nggak komunikasi. Jadi begitu ada identitas yang sama, kemudian berkumpul, bahasanya muncul. Nah itulah awalnya kemunculan dari bahasa isyarat alamiah itu. Dari teman-teman ini, di sini saya juga lihat Kalimantan Barat ini kuat sekali bahasa isyarat ilmiahnya. Seperti itu. Jadi setelahnya di 1955 tadi saya lihat ini sekolah juga. Tadi juga ada sekolah di Jawa Tengah, di Wonosobo. Di Jawa, benar.
Di sini di Kalimantan Barat ada SLB. SLB Pak, yang berdiri pertama kali tahun berapa? 1972. Kata Pak Imran bilang ke saya 1972 pertama kali berdirinya SLB sini, betul? Betul. Semuanya sepakat? Benar ya? Benar ya? Sekolah apa? SLB apa itu pertama kali? Untuk tuli ya Pak? SLB apa namanya? Dharma Asih gitu. Jadi DH dituliskah? Gimana? 1972 gitu. Iya, kata Pak Imran tadi yang bilang ke aku satu ada 1972, bukan 000. Bukan. Beda sekolahnya. Kalau nggak sekolah iya nggak apa-apa. Jadi teman-teman tadi lihat Pak Imran, itu ada tuli yang nggak sekolah tuh gimana? Jadi apakah setara apa enggak? Haknya apakah setara? Enggak ya, timpang. Jadi ada kesenjangan. Jadi ada yang tertinggal dalam hal pendidikan. Tuli itu juga butuh sekolah gitu. Teman-teman panitia di sini semuanya, pemuda-pemuda sini semuanya sekolah bisa. Sebelumnya sekolahnya kalau nggak ada, ya pasti pendidikannya akan tertinggal jauh seperti itu. Jadi anak-anak muda ini, teman-teman tuli sini yang muda-muda harus juga tetap semangat gitu. Jadi sama-sama mendukung yang muda dan yang tua supaya tidak tertinggal satu sama lain gitu. Jadi ikut sekolah dan belajar kayak gitu. Semangat ya. Ingat, sekolah itu berdirinya 1972 di Kalimantan Barat. Oke, ingat ya. Jadi tadi saya bingung kemarin nanya-nanya, nggak boleh bingung lagi. Teman-teman semuanya sudah tahu. Oke. Next. Oke, jadi ini Kongres Nasional ke-6 Gerkatin di Bali pada tahun 2022 itu apa maksudnya? Itu adalah hari diresmikannya bahasa isyarat Indonesia yang disingkat menjadi BISINDO. Seperti ini isyaratnya. Ini Pak Imran masuk nggak Pak? Ikut nggak Pak? Oh, ikut hadir juga 2002 yang dulu. Iya. 2002. Oh, Bapak ikut. Iya. Nggak apa-apa. 2002 itu adalah para ketua-ketua DPP, DPD dan seluruh di Indonesia, di daerah Indonesia itu berkumpul di situ melakukan kongres nasional, berdiskusi terkait. Selamat datang Ibu, sudah hadir. Siapa Ibu? Siapa namanya? Selamat datang Ibu, sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Laura. Nama Ibu siapa namanya? Betul? Isyaratnya? Penerjemahnya boleh? Mau ngasih sambutan dulu Bu untuk ke depan? Boleh? Boleh ngasih sambutan dulu atau saya mau langsung ikut lanjut aja? Kalian belajar. Oh, lanjut. Namanya Ibu Husnul. Terima kasih Ibu Husnul sudah hadir. Oke. Organisasi Gerkatin ini tadi yang kita bisa bicarakan, mereka berkumpul gitu. Jadi bahasa isyarat ini karena ada kondisinya, bahasa isyarat itu nggak boleh, dihalangi, dibatasi, dan dipaksa untuk berbicara dulu sekali. Jadi kita semua dipaksa untuk berbicara. Nah, aksesnya jadi tidak ada seperti itu. Jadi aksesnya hanya dipaksa untuk bicara aja. Jadi kita nggak dengar, kita nggak ngerti gitu. Kan tuli, oke lah tuli bisa ngomong, tapi kan tetap ketika ada suara yang masuk kita tetap nggak bisa dengar. Seperti itu. Itu maksudnya apa? Jadi kadang-kadang nggak nyambung dan akhirnya iya aja kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya harus ngasih aksesnya juru bahasa isyarat itu atau bahasa isyarat itu sendiri supaya tersampaikan pesannya. Jadi di 2002 inilah diresmikannya BISINDO atau Bahasa Isyarat Indonesia. Itu yang selama ini kita perjuangkan
sampai sekarang gitu. Jadi Gerkatin itu boleh disemangatin, sudah mendukung banyak, sudah bekerja keras untuk terus mengembangkan dan mengenalkan Bisindo ke seluruh wilayah di Indonesia supaya akhirnya bisa berkembang seperti itu. Jadi udah tidak lagi kecil lagi sektornya, tapi udah bisa berkembang seperti itu. Jadi teman-teman paham ya? Oke, lanjut. Pemerolehan bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu penting untuk apa sebenarnya? Untuk anak-anak tuli, benar? Untuk anak-anak tuli, bahasa isyarat itu kadang kita nggak dibolehkan, dipaksa untuk mengembangkan bicara aja, gitu. Sekarang caranya gimana? Tanggung jawabnya, tuli harus bisa bertanggung jawab untuk bisa bicara juga. Padahal itu tuh ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, dari bayi tuli, ketika bayi tuli itu lahir, itu 0. Kata-katanya nggak dengar sama sekali dan mereka juga nggak dapat bahasa isyarat. Jadi beneran informasinya tidak ada. Kalau misalnya ditambah bahasa isyarat, dikasihkan ke anak bayi yang baru lahir, mereka bisa menangkap isyarat itu lewat visual. Jadi bisa memproses informasinya lewat visual daripada lewat pendengaran yang diucapkan papa, mama, yang diucapkan oleh orang tuanya seperti itu, dan segala macamnya. Bayi itu kan nggak ngerti. Jadi karena nggak mendengar, jadi mereka masih masuk dalam tahapan celoteh yang pertama, yang ini. Jadi ketika masih babbling atau celoteh, masih anak-anak, masih belajar baba, mama, papa, bayi tuli dan dengar itu sama juga. Ketika usia yang sama, mereka juga nyebut baba, mama, babbling istilahnya. Mereka juga senang ketika suaranya diapresiasi seperti oh ini papa udah bisa ngomong mama, seperti itu. Bukan, masih latihan kayak gitu. Jadi dikoreksi seperti itu. Kemudian yang kedua, masuk tahapan kedua itu tahap 1 kata di bawah 2 tahun. Misalnya nih bola, isyaratnya seperti ini bola. Kemudian papa, isyaratnya seperti ini mama. Jadi 1 kata aja cukup. Jadi bahasa isyarat itu tulis sama. Misalnya kayak ikan, misalnya seperti ini isyaratnya. Kemudian itu apa? Itu ikan, gitu. Betul ya? Dari anak-anak kecil itu sebenarnya sudah bisa diajari. Jadi lewat isyarat itu 1-2 tahun, benar nggak kalau anak-anak kecil dengar? Sama aja gitu. Itu apa? Itu mau minum, mau susu seperti itu, sedotan misalnya, benar kan? Jadi mereka juga belajar bahasa isyarat mulai dari sedini mungkin. Selanjutnya itu dimasuk tahapan 2 kata di bawah usia 3 tahun. Jadi misalnya papa mandi atau ikan besar seperti ini. Jadi isyaratnya lebih ekspresif gitu. Nah ini apa? Ikan besar begitu. Jadi isyaratnya sudah bertambah, tidak lagi satu kata tapi juga bisa berkembang sama seperti anak-anak dengar juga. Jadi bahasa isyarat tuli juga ikut berkembang pada usia itu, gitu ya. Yang penting anak-anak tuli dari bayi itu harus mendapatkan informasi juga lewat bahasa isyarat, harus. Mungkin ada papa atau yang ibunya atau orang tuanya tuli nggak mau membahasakan isyarat untuk anaknya. Saya paham gitu, memang pengen komunikasi lewat suara dan khawatir kalau orang tuanya dengar kemudian komunikasinya gimana. Nggak apa-apa, khawatir nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Bahasa isyarat itu sama seperti bahasa verbal biasa, sama. Jadi bisa 2, nanti malah bilingual, bisa bahasa verbal dan bahasa isyarat. Jadi dari bayi tuli ini harus tetap ditambah dengan informasi bahasa verbal. Saya pakai abjad juga tuh nanti setelahnya bisa. Jadi mereka juga bisa mencerna informasi yang sama dalam bentuk bahasa Indonesia seperti itu. Jadi dapat 2 bahasanya malah dalam usia yang sama. Itu malah keren. Jadi sebenarnya bukan masalah lagi, udah nggak masalah. Sama orang dengar juga begitu. Misalnya orang tuanya semuanya berbicara verbal seperti itu, bahasa Jawa, kemudian di Pontianak pakai bahasa apa? Pakai bahasa asli Pontianak apa?
pakai bahasa Jawa nggak? Bahasanya Melayu, iya. Di satu rumah misalnya, ayah ibunya bahasa Melayu, kemudian anaknya 3-4 tahun anaknya masuk sekolah, kemudian ternyata bahasa Indonesia. Gimana? Artinya sebenarnya mereka juga bisa dua bahasa, bilingual juga gitu. Ada bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Sama tuli itu bahasa alaminya adalah bahasa isyarat, kemudian ditambah dengan masuk sekolah bahasa Indonesia. Sama gitu, bukan masalah sebenarnya. Begitu. Jadi digabungkanlah tahapan ini, setelahnya di atas 3 tahun gitu. Jadi kita bertanggung jawab nih untuk mengajari teman-teman yang punya anak tuli itu untuk memberi akses untuk mereka. Oke, bisa dipahami ya? Udah, next slide-nya. Oke, akses bahasa isyarat itu boleh disampaikan dulu. Coba teman-teman bahas dulu. Kalau anak-anak melihat ini maksudnya apa? Diagram ini, hukum. Benar ya, hukum ya, isyaratnya seperti ini. Kemudian pendidikan, sekolah, maksudnya sekolah, belajar, sekolah. Lalu ini, iya, pekerjaan, isyaratnya seperti ini, pekerjaan. Lalu fasuk atau fasilitas umum, rumah sakit, kantor polisi, seperti itu. Apalagi? Benar? Rumah sakit atau misalnya akses jalan raya, seperti itu. Lalu sosial, jadi untuk berkomunikasi, bersosialisasi dengan masyarakat, misalnya makan di restoran, kayak gitu, main. Lalu ke kesehatan, ke dokter, ke rumah sakit, ketemu suster, perawat, dan psikologi. Semuanya ini orang dengar dan tuli sebenarnya sama aksesnya, haknya, betul? Betul ya? Sama, setara. Tapi untuk tuli, yang paling penting sebenarnya yang mana? Yang di tengah ini. Yang bolong di tengah ini sebenarnya kosong, nggak ada. Sebenarnya itu juga penting. Apa? Tahu nggak? Mau misalnya masuk, kalau mau sekolah misalnya, kalau teman-teman tuli mau masuk harus gimana? Mau kerja misalnya, mau daftar kerja harus gimana? Ada bahasa ya, komunikasi, betul banget. Tepuk tangan dulu, 100. Oke, boleh diklik dulu. Iya, bahasa isyarat itu adalah aspek penting. Bahasa isyarat itu adalah aspek penting untuk menyatukan tuli dan dengar supaya sama. Harus bahasa. Oke, ibu, bapak yang orang dengar bisa punya bahasa kan, gitu. Jadi kita kalau nggak ada bahasa bingung gimana cara mengakses semua aspek ini. Kalau nggak bisa komunikasi datang diem, mau gimana? Kayak dikunci, kita nggak ngerti ngomong apa. Jadi nggak bisa, nggak sama antara tuli dan dengar, karena yaitu tidak ada bahasanya di antara itu. Jadi bahasa ini adalah penting, harus gitu. Jadi bahasa isyarat itulah fokusnya untuk tuli gitu. Karena itulah aksesnya kita. Harus ada bahasa isyarat. Jadi di Monta untuk teman-teman semua bisa tetap belajar bahasa isyarat, teman-teman tuli. Jadi harus bangga bisa berbahasa isyarat, gak usah malu, itu bukan masalah. Jadi harus pede. Bahasa isyarat itu bagus, itu adalah aksesnya kita. Jadi harus bisa sekolah, bisa kerja, bisa kemana-mana itu lewat bahasa kita. Bahkan bisa masuk ke hotel Neo ini bisa ada bahasa isyarat. Bu, HRD-nya juga udah bisa bahasa isyarat tuh, keren gak tuh? Boleh tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Tuh, teman-teman sini udah bisa bahasa isyarat sama orang-orang dengar gitu. Jadi tidak ada lagi hambatan sebenarnya. Jadi harus pede. Jangan malu. Jadi langsung aja komunikasi kayak gitu. Jadi setara. Oke, jadi sebenarnya ada kesehatan, ada ketika sakit apa gitu, kita nggak boleh malu gitu, dan harus bisa berbahasa isyarat dengan pede untuk menyampaikan apa mau kita kayak gitu.
Jadi karena aksesnya sudah ada tersedia di seluruh sektor, jadi anak-anak tuli ini kedepannya harapannya bisa gitu untuk tumbuh kembang dengan hak yang sama seperti orang dengar kayak gitu. Jadi psikologinya juga jadi sehat, sosialnya mendukung gitu, jadi lebih inklusif. Jadi untuk Indonesia yang lebih inklusif ke depannya. Ya betul, Indonesia yang lebih inklusif untuk ke depannya. Oke, itu ya. Terima kasih. Masih ada waktu nggak saya? Atau udah habis? Belum masih ada sedikit. Nanti boleh ada tanya jawab juga setelah ini.